Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar berjuang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan semangat terus dalam belajar sehingga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pada teman-teman semua tentang materi pengantar hukum administrasi dan hukum tata negara. Ini teman-teman, jadi kebetulan saya mengampuh mata kuliah ini, materi ini. Tapi ketika saya S1 dulu, hukum administrasi sendiri, hukum tata negara sendiri. Tapi di kampus saya sekarang ini dijadikan satu, hukum administrasi dan hukum tata negara. Tentunya ini nanti akan menarik. Setiap kampus punya kebijakan masing-masing teman-teman ya, kita ikutilah gayanya. Nanti kalau dirasa penjelasan hari ini kurang memuaskan, nanti akan saya buatkan video terpisah, hukum administrasi sendiri, hukum tata negara sendiri, gitu ya. Oke, pertama teman-teman, nah kita harus kenalan dulu nih, apa itu hukum tata negara, ya kan? HTN adalah hukum tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan kerangka dasar pemerintahan dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Bagaimana bentuk pemerintahan negara, kewenangan lembaga, jadi seperti kita tuh, legislatif ngapain, eksekutif ngapain, yudikatif ngapain, gitu ya. Terus berikutnya jaminan hak asasi dan kebebasan warga, HTN. Nah, kalau administrasi ini mengatur aktivitas lembaga. Terus tata cara resmi kejujuran kreditnya. Jadi secara tidak langsung teman-teman, hukum administrasi itu lebih kecil lingkupnya daripada hukum HTN. HTN lebih luas, tata urusan negara, hubungan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, di dalam eksekutif legislatif ini ada administrasi yang itu adalah keilmuannya HAN. Jadi HAN itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum tata negara. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau HTN itu kecamatan ya, kalau HAN ini desa-desa di dalam kecamatan itu, ya. Ini akar sejarah, kita sedikit aja biar tahu era awal, terus kemudian konstitualisme di Eropa sana ya, sampai penyusunan hukum administrasi sebagai respon terhadap ekspansi negara di Prancis sama Inggris juga ya. Jadi kalau nggak ada administrasi negara, pasti sebuah negara itu akan kesulitan dalam mengatur hubungan negara dengan rakyatnya, gitu ya. Nah, ini pengaruh Prancis. Kenapa kok contohnya di Eropa ya mesti ya? Apalagi kita kan banyak ditinggali hukum-hukum yang masih berbau Belanda ya, jadi ya contohnya di sana. Kelahiran hukum administrasi ini ya sejarahnya ya, dari dimana waktu itu sudah mulai pemekaran negara, sudah mulai bingung mana untuk membatasi kekuasaan, mana kemudian untuk membatasi kekuatan-kekuatan rakyat, itu ya Prancis. Nah, ini kalau di Inggris, ini bedanya Prancis sama Inggris teman-teman. Kalau Prancis tadi kayak Indonesia ya, civil law, di mana hukum tertingginya itu dari kodifikasi aturan-aturan. Tapi kalau common law itu dari putusan-putusan hakim, ya, atau lebih ke kerajaan kalau common law itu ya, kekuasaan. Tapi kalau civil law itu kebanyakan presidensial, ya. Tentunya berbeda juga, tapi sama-sama punya kekhasan sendiri terkait hukum administrasi, gitu ya. Nah, ini negara hukum restah, ya. Jadi di Indonesia ini restah, bukan mastab. Negara berdasarkan kekuasaannya tadi saya sampaikan kan. Kalau negara hukum restah itu lebih ke civil law, tapi kalau mastab negara berdasarkan kekuasaan itu lebih ke common law, atau biasanya negara-negara kerajaan kayak di Malaysia, di Singapura, di Inggris itu masih sistem kerajaan monarki turun menurun. Kalau Indonesia itu sudah ya pakai restad.
Prancis ya kan. Mana yang baik? Baik dua-duanya, tergantung yang pelaksanaannya seperti apa. Monopoli kekerasan yang diatur oleh hukum, konsensus dan persetujuan rakyat sebagai legitimasi pemerintah. Ini pentingnya setiap gerak-gerik kita itu harus ada aturannya, karena kita adalah negara hukum, gitu ya. Masyarakat hukum itu yang sebagai komunitas untuk mengedukasi. Maka teman-teman itu harus bersyukur berada di fakultas hukum atau fakultas syariah, ya. Itu kita lagi didekatkan dengan hal-hal yang itu menjadi fundamental negara ini berlangsung, ya. Dan biasanya guyonannya teman-teman itu, anak hukum itu kalau lulus kuliah paling mudah cari kerja karena bisa masuk di sektor manapun, ya. Beda kalau pendidikan kan lagi di sekolah, ya kan, ijazah yang linear. Kalau di hukum bisa di pabrik, bisa di pemerintahan dan seterusnya, ya. Intermezzo. Ini ruang lingkup administrasi di Indonesia, teman-teman. Jadi tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi hukum administrasi itu bisa masuk di tata pemerintahan, di tata usaha negara, di administrasi pembangunan, di administrasi lingkungan, ya kan. Nah, itu kan ada di salah satu badan pemerintahan di Indonesia, di mana badan ini adalah bagian dari hukum tata negara. Jadi kalau saya mengistilahkan HTN itu kecamatan, nah HAN ini adalah desa-desa yang ada di kecamatan. Maka hukum administrasi itu ada menjadi bagian dari hukum tata negara. Manajemen rumah tangga yang mengatur struktur dan fungsi lembaga pemerintahan. Itu teman-teman, ya. Nah, sumber hukum HAN dan HTN hampir sama semua, ya. Pancasila, UUD, TAP MPR, peraturan undang-undangan dan semua hukum yang lain. Ada jurisprudensi, ada hukum tidak tertulis, hukum internasional dan doktrin-doktrin hukum lainnya, ya. Maka kesimpulannya teman-teman, ya, ini kita kan baru kenalan. Ini pertemuan, kalau nggak salah di RPS itu bisa dicek, ini pertemuan pertama kalau nggak kedua, ya, terkait dengan pengantar biar kita tahu tidak asing apa sih HTN, apa HAN, ya. Jadi kalau HTN tadi saya lagi memberikan fondasi batasan kekuasaan, ya. Jangan sampai tupoksinya legislatif dikerjakan eksekutif, begitu sebaliknya eksekutif dikerjakan oleh legislatif. Contohnya apa? Contohnya adalah DPR, di mana DPR ini adalah fungsinya untuk membuat undang-undang, pengawasan, terus kemudian legislatif menganggarkan APBN, ya. Ternyata DPR-nya overlapping, dia ikut terlibat dalam kerja-kerja kementerian, ya. Nah, ini yang tidak bisa, harus ada batasan-batasan. Maka batasan-batasan itu kita pelajari dalam hukum tata negara. Itu juga komisi yudisial, hakim MA, tapi ikut mengurusi persoalan-persoalan teknis terkait pemerintahan. Ini enggak benar juga, karena apa? Sudah ada tupoksinya masing-masing, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu teman-teman, ya, itu yang ada di HTN. Dan untuk menjaga lebih sistematis dan terorganisir, maka ada hukum administrasi. Di dalam menteri ada administrasi. Maka saya contohkan, kalau Menteri Lingkungan Hidup itu biasanya memberikan izin pertambangan, ya kan? Nah, itu izin pertambangan itu adalah produk dari hukum administrasi, ya kan? Kita tahu semua kasus yang viral lumpur lapindo itu, teman-teman, itu adalah kelalaian negara, meskipun dikelola oleh PT Lapindo punyanya Abdul Bakri, ya kan? Tapi di situ ada peran negara mengeluarkan izin dari tambang itu, sehingga ya negara juga harus hadir untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan tidak semena-mena disangsikan semua kepada PT Perizinan. Itu teman-teman, ya, salah satu contoh hukum administrasi dan hukum tata negara. Maka teman-teman semakin bisa memahami apa bedanya, apa tupoksinya, apa objeknya dari HTN dan HAN. Silakan teman-teman, kalau masih kurang paham bisa sharing dan komen di komentar atau dicari di akun YouTube saya, itu banyak materi-materi tentang HTN dan HAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.